Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 3 silahkan dilihat. Nah, jadi soal nomor 3 itu ada suatu roda ya. Kalian gambarnya yang bagus ya. Jadi kalau ini kan motor biasa, kalau bisa pakai apa ya. Nah, kemudian ini jari-jarinya adalah R kecil gitu ya. Kemudian arah gaya beratnya itu W ke arah bawah, jangan ditulis MG karena di soal itu W aja. Kemudian ditarik ke kanan dengan gaya horizontal sebesar F. Ya, yang ditanya adalah berapa gaya minimal. Nah, ini belum nih digambar juga nih yang lantainya, kita gambar. Nah, seperti ini. Nah, lantai ini dia ternyata punya penghalang ya setinggi H gitu. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya minimum agar roda ini bisa terangkat dari hambatan yang setinggi H ini. Nah, berapa gaya minimumnya? Nah, analisisnya adalah kita gunakan kesetimbangan benda tegar. Jadi sigma tau sama dengan 0 untuk mencari gaya minimum. Untuk mencari gaya minimum kita gunakan konsep kesetimbangan gaya tegar di mana sigma tau sama dengan 0. Nah, tau ini ada dua berarti karena kan ada dua gaya yang bekerja pada benda untuk membuat benda ini berotasi. Sehingga F dan W adalah dua buah gaya yang menyebabkan benda ini bisa berotasi. Maka ada tau 1 dan ada tau 2. Nah, persamaan tau sendiri itu apa sih? Tau itu kan momen gaya ya. Nah, momen gaya ini adalah F dikalikan R yang tegak lurus dengan gaya itu. Sehingga R ini harus tegak lurus dengan gaya. Nah, kalau di sini F-nya ya, untuk tau 1 kita menggunakan gaya yang F, untuk tau 2 kita gunakan gaya yang W. Ya. Nah, sekarang F ini mana jarak yang tegak lurus atau R yang tegak lurus? Nah, yang ini kan. Ini dari sini, ini dari bawah ini ke atas ini. Dari sini ke sini. Nah, tuh. Ada gap ini ya. Nah, di sini inilah R yang tegak lurus dengan F ya. Nah, ini tuh nilainya berapa gitu kan. Kalau dari sini ke sini itu R, ya, dari sini ke sini itu R karena masih dalam radius lingkaran kan. Dari pusat ke sini itu R, ya kan? Maka dari sini ke sini itu berapa? Ya kan ada H nih. Maka kalau dari sini dari pusat ke sini itu R dan dari sini ke sini itu H, maka ini adalah R dikurangi dengan H. Nah, sehingga F ini dikalikan dengan R dikurang dengan H. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang gaya berat W? Nah, kita buat lagi yang tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus nih. Sampai ke ujung ini ya, ke puncuk ini kalau di soal itu ke ujung lancipnya itulah. Nah, inilah kita sebut sebagai X misalkan. Nah, ini kan tegak lurus ya, siku-siku di sini. Siku-siku. Nah, ini X-nya. Bagaimana kita menghitung X dari sini ke ujung yang lancip itu yang ada di gambar. Nah, kita buat gini nih. Nah, kita buat segitiga karena ini kan pasti tegak lurus juga. Sehingga ada segitiga Pitagoras. Ya, kita perbesar ya. Kita perbesar ini di sebelah sini. Ingat gambarnya yang bagus ya. Nah, jarak dari sini ke sini itu adalah X-nya yang ditanya. Dari sini ke sini itu adalah ini R min H. Ya, kan ini ke sini. Nah, sama dengan ini ke sini ya. Ini ke sini sama dengan ini ke sini. Nah, yang ini yang sisi miringnya ini adalah R karena dari sini dari pusat ke sudut yang lancip ini ya yang digambar ini masih dalam radius lingkaran sehingga dari pusat ke sini itu adalah R juga. Nah, bagaimana kita menghitung X-nya? Maka X sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi dengan sisi satunya yaitu R min H pangkat 2 juga. Pitagoras. Sehingga X sama dengan akar R kuadrat minnya biasa dulu ditulis saja. Nah, yang dalam kotak ini R pangkat 2 min ya, karena min ya, min 2 AB gitu kan. Min 2 A nya itu R, B nya itu H. Jadi min 2 RH. Min lagi karena ini min H pangkat 2 Tutup. Nah, iya, ini masih di akar semua. Sehingga X sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi ini min dikalikan plus jadinya apa? Min ya, jadi R pangkat 2 min dikali min hasilnya apa? Plus ya, jadi 2 RH.
Kemudian yang satunya yang terakhir ini untuk yang H pangkat 2 nya gimana? Sebentar ya, jadi di sini minus H pangkat 2 itu positif ya, jadi maaf ya. Nah, jadi minus H pangkat 2 itu positif H pangkat 2. Karena mau negatif mau positif ketika dipangkatkan 2 atau pangkat genap maka hasilnya akan tetap positif. Nah, sehingga ini min dikali plus hasilnya min H pangkat 2. Nah, ini kita tutup. Nah, sehingga X sama dengan, nah ini R pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis ya. Sehingga tinggal akar 2RH dikurangin H pangkat 2. Bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi hanya keluar gitu. Akar dari H dalam kurung 2R min H. Tutup. Nah, ini adalah X-nya. Kita masukkan ke sini sehingga dikali dengan H akar ya. Kemudian 2R min H. Tutup. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita masukkan ke persamaan tadi, sigma tau sama dengan 0. Nah, tau yang mana yang positif? Kalau misalkan F ini ya, kita tarik ke arah kanan, maka benda itu akan berotasi searah jarum jam. Maka F ini yang positif. Kemudian W itu untuk mencegah F ini mempengaruhi benda ini untuk berotasi, sehingga W itu mempengaruhi. Nah, W itu yang negatif. Sehingga tau 1 dikurang tau 2 sama dengan 0. Sehingga tau 1 sama dengan tau 2 atau F dikali dengan R min H sama dengan W dikali akar H dalam kurung 2R min H. Ini atasnya ini. Nah, sehingga F nya sama dengan W dikali dengan akar ini H dalam kurung 2R min H kita bagi dengan R dikurangin H. Nah, inilah gaya minimal atau gaya minimum yang diperlukan agar roda ini naik ke atas. Nah, kita misalnya H itu 0 ya. Apa yang terjadi ketika H 0? Maka kalau misalkan H itu sama dengan 0, maka F nya sama dengan W akar dikali ya, hanya 0 dikali berapapun 0 ya, jadi ini 0. Kemudian ini R dikurangi 0, maka R, sehingga F sama dengan akar dari 0 ya 0 ya, jadi 0 dibagi berapa, pokoknya ini hasilnya 0. Sehingga kalau hanya 0, ini nggak ada hanya, maka nggak perlu gaya kita, dia udah ngelinding. Jadi benar ya, ketika H ini nggak ada gitu, kalau kita taruh lingkaran gitu, maka dia akan gelinding, karena ini gaya minimalnya gitu. Nah, jadi ini udah masuk akal. Nah, inilah hasilnya, sehingga nomor 3 kita udah